Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Kembali kita bertemu untuk bersama-sama beribadah, bersekutu bersama. Mari sebelum kita bersekutu bersama, kita bisa perhatikan ruang berita untuk sepekan ke depan. Puji Tuhan, kita sudah melihat ruang berita sepekan ke depan. Mari saat ini kita mau ambil sikap doa. Kita mau masuk hadirat Tuhan, kita mau rendahkan diri kita. Kita bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mujizat Tuhan selalu ada di setiap langkah kita umat percaya. Dan rencana serta karya Tuhan selalu sempurna. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita katakan bersama-sama, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai
firman Tuhan, saya undang untuk bersama-sama bangkit berdiri. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Tuhan kau sempurna, Tuhan kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Kau bersamaku di dalamku, Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, mujizat-Mu nyata Tuhan dalam setiap langkah kami. Saat ini, pagi ini Tuhan, kami semua umat-Mu mau merendahkan diri. Kami mau mengagungkan nama-Mu, bersorak-sorai memuji Tuhan. Dan biarlah nama-Mu selalu dipermuliakan. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat muji Tuhan? Puji Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan anaknya jatuh sampai tergeletak. Sebab Tuhan adalah terang bagi jalan setiap anaknya yang percaya kepadanya. Amin. Kita bisa pujikan dengan bertepuk tangan. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Saya masih melihat hari ini kita mau bersuka cita, masih lemes, bertepuk tangan kok aras-arasan ya. Kita mau bersuka cita hari ini. Kita beri salam saudara kiri kanan kita beri tanda halo, bisa melambaikan tangan. Nah
Puji nama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan jua, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat kami silakan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan, pembacaan Alkitab pada minggu pagi hari ini terdapat di Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai 33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, kita akan baca silih berganti ayat 22 genap sampai yang terakhir saya, dan ayat ganjil selanjutnya sidang jemaat. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan dapat menjadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan telah rela berkorban bagi anaknya. Tuhan adalah tempat jawaban dan
dan berharap bagi setiap anaknya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena cinta-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga kasih cinta-Mu di dalam kehidupan kami ini terus menarik kami untuk datang kepadamu, mengasihi-Mu, menyembah-Mu melalui hidup kami dan keluarga kami. Sekarang kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengar akan terus membangun hidup kami, membangun keluarga kami, sehingga Engkau sendiri yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami rindukan firman-Mu. Amin. Selamat pagi semuanya. Salam. Sekali lagi salam. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kawan-kawan yang sudah melayani kita pada saat ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pada hari ini semakin berbahagia? Ya, saya harap kita semua semakin berbahagia. Mengapa demikian?
karena seri pengajaran, seri khotbah, seri pemuritan kita sudah 2 bulan plus 1 bulan lagi berbicara tentang keluarga ya. Jadi setiap hari Minggu ada tekanan-tekanan khusus tentang keluarga. Diharapkan semuanya itu akan terus memperlengkapi kita sebagai keluarga yang kuat di dalam Tuhan, berbahagia bersama-sama keluarga. Lalu hari ini Bapak Ibu, apa yang akan menjadi perhatian kita adalah ayah sebagai kepala rumah tangga. Nah, kalau dengar gini ini, ibu-ibu bertanya, oh ini khotbah untuk ayah. Sing anak-anak mungkin, oh aku anak-anak. Barangkali kebenaran ini kurang pas untuk yang bukan ayah. Nasihat saya sabar ya, sabar. Namun demikian, tetap ada bagian-bagian yang perlu Bapak, anak-anak, ibu-ibu, anak-anak perhatikan ketika mendengarkan pengajaran-pengajaran ini, yaitu kira-kira apa yang bisa menjadi peran ibu. Ibu dalam pengertian istri, ibu dalam pengertian ibu mertua, lalu juga anak-anak, supaya peran sang suami sebagai kepala rumah tangga itu terus dijunjung tinggi sebagaimana firman Tuhan. Ketika masing-masing bisa berperan, maka itu nanti akan memperkokoh peran suami sebagaimana yang ditetapkan oleh Tuhan, dan berkatnya adalah kebahagiaan bagi istri, bagi orang tua, bagi orang tua yang saya maksud akan adalah mertua ya, baik ibu mertua, bapak mertua, ketika ada anak mantunya yang telah membangun rumah tangga, demikian juga anak-anak juga akan menjadi berbahagia oleh karena sang ayah yang dapat memerankan tugasnya seperti yang diatur oleh firman Tuhan. Teks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, yaitu dari Efesus pasal yang ke-5, dari ayat 22 sampai ayat yang ke-33, itu banyak berbicara tentang peran suami. Karena itu ayat yang pertama dalam pengertian ayat yang ke-22, kalau Bapak Ibu perhatikan di sana bunyinya itu demikian ya. Saya baca ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Jadi penekanan dari bagian firman Tuhan ini bukan dari sisi istrinya, tetapi posisi suami sebagai kepala yang perlu dihormati. Bapak Ibu coba membuka satu bagian firman Tuhan referensi dari ayat ini, yaitu dari 1 Korintus. Coba buka di sana, 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal 11 ayatnya ayat yang ketiga. Ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang struktur hierarki ketika Tuhan membangun rumah tangga. Supaya rumah tangganya itu kuat, susunan hierarkinya itu bagaimana? Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayatnya ayat yang ketiga berbunyi demikian. Semua bawa Alkitab ya, kita baca bersama-sama ya. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 11 ayat yang ketiga. Kita baca bersama 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ya, jadi Bapak ini ya struktur yang sudah
berdasarkan ayat ini gambarnya seperti itu. Posisi tertinggi adalah Allah Bapa, lalu Yesus Kristus, lalu tugas-tugas yang dimiliki oleh Yesus dalam rangka membangun keluarga-keluarga itu didelegasikan kepada sang suami supaya suami bisa terus memimpin istri. Lalu berikutnya ada anak-anak. Nah, ini adalah struktur. Dalam struktur ini menunjukkan ada hierarki yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Jadi kalau kita memperhatikan Efesus maupun ayat ini, kita dapat menangkap bahwa suami adalah pemimpin atau kepala dalam rumah tangga itu adalah ketetapan ilahi. Ya, itu adalah ketetapan ilahi. Bapak-bapak yang ada di sini, kalau di dalam keluarga itu harus menjadi kepala keluarga, itu adalah tatanan firman Tuhan. Nah, ini yang perlu kita bapak-bapak tanam akan hal ini. Lalu ibu-ibu perlu mengetahui ini, anak-anak juga perlu mengetahui ini, supaya ketika sang suami melaksanakan tugasnya, sang ayah melaksanakan tugasnya, semuanya tunduk. Karena itu ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, ini kebenaran yang pertama yang bisa kita tangkap. Dan kalau kita melihat hierarki itu, maka kita juga perlu menangkap bahwa kepemimpinan sang suami itu harus berpusat pada Kristus, ya. Harus berpusat pada Kristus. Bapak Ibu, ketika seorang suami menjalankan tugasnya, itu menggunakan sebuah kekuatan-kekuatan. Ketika menggunakan kekuatan-kekuatan, mencoba mengangkat wibawanya, sesungguhnya bisa dirasakan. Wibawa, kekuatan sang suami ini dari siapa? Dari siapa? Ketika kekuatan sang suami, ketika kekuatan seorang ayah, ketika memimpin istri dan anak-anaknya, kekuatannya itu dari diri sendiri, bukan berpusat pada Kristus, maka itu akan menyakitkan. Ya. Itu akan menyakitkan. Mengapa menyakitkan? Karena itu adalah kekuatan yang egois. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di dalam kehidupan orang Kristen, apalagi di luar sana, ketika orang itu menceritakan sesuatu, ada cerita-cerita itu yang dirungokne itu enak. Mengapa didengarkan enak? Karena yang diceritakan itu adalah sebuah berkat yang datangnya dari Tuhan, yang tidak menonjolkan diri. Tapi sebaliknya, kita bisa menangkap ada orang-orang yang cerita itu, yang diceritakan itu keakuan ya, keakuan diri sendiri. Nah, ketika Bapak Ibu mendengarkan itu, karena Bapak Ibu Saudara orang-orang yang sudah ditebus Tuhan akan maklum ya, memaklum. Jadi orang yang belum diselamatkan atau orang yang kadar rohaninya itu masih rendah, maka yang muncul itu adalah diri sendiri, keegoisan diri sendiri. Nah, di sini mengajarkan supaya sang suami itu ketika melaksanakan tugas-tugas kepemimpinannya itu berpusat pada Kristus. Itu artinya sang suami itu setiap hari harus membangun relasi dengan Kristus, supaya setiap pikiran yang muncul, setiap perkataan yang muncul, setiap rasa yang muncul, apapun yang muncul di dalam diri suami itu datang dari hubungan, dari relasi dengan Kristus. Kalau itu yang terjadi, menyejukkan. Itu indah, ya, itu akan menjadi indah. Ketika ngomong-ngomong dengan istri, karena itu dikuasai oleh Kristus, berpusat pada Kristus, istri akan tunduk dengan senang. Demikian juga anak-anak. Kalau anak-anak anggaplah memberontak gitu ya, tapi pemberontakan itu akan membuat anak itu menjadi malu, akan menjadi merasa tidak enak karena ada otoritas Kristus yang sedang dinyatakan oleh sang suami. Nah, ini perlu kita perhatikan bersama-sama. Lalu yang ketiga, ketika sang suami melaksanakan tugasnya itu sebagai pemimpin,
maka sang suami pertama-tama harus memimpin diri sendiri. Yang artinya sang suami bisa menjadi pemimpin Kristen di dalam keluarganya dengan baik ketika sang suami itu sudah datang kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, sudah membiarkan Tuhan memanage kehidupannya. Di dalam Mazmur 128, coba dibuka Bapak Ibu, ini minggu kemarin ya sudah kita perhatikan, tapi hari ini coba kita simak kembali ya. Mazmur nomor 128. Kita buka di sana. Di sini ada ayat-ayat yang sungguh menyejukkan, yang juga bisa memotivasi setiap anggota keluarga. Saya bacakan di sana ayat yang 1 dan ayat yang keempat ini berbicara tentang suami, lalu ayat-ayat yang lain itu berbicara tentang istri yang diberkati, anak-anak yang diberkati karena peran dari ayat 1 dan ayat 4. Ayat 1 dan ayat 4, mari kita baca bersama-sama. Ayat 1 dulu, Mazmur nomor 128, ayat 1, kita baca mulai berbahagialah ya. 1, 2, 3. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, ayat yang kedua, ayat yang ketiga saya baca itu berkat-berkat ya, dan ayat selanjutnya berbicara berkat, tapi berkat itu datang dari ayat yang kedua, setiap orang yang takut akan Tuhan. Lalu itu adalah hubungannya dengan ayat 4, setiap laki-laki. Itu artinya adalah suami, karena ini berbicara tentang keluarga ya. Jadi ketika seorang laki-laki, seorang suami itu takut akan Tuhan, lalu hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, maka berbahagialah istri, berbahagialah anak-anak. Jadi ini menunjukkan Bapak Ibu, seorang suami akan bisa melaksanakan tugasnya, terlebih dulu dia harus menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Dia harus tunduk kepada Tuhan. Dia menyerahkan segala aktivitasnya kepada Tuhan. Biarlah wibawa Tuhan yang ada pada suami itu, karena suami terus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah ini adalah hal-hal yang indah ya, hal yang indah yang bapak-bapak perlu perhatikan bersama. Nek bapak-bapak kurang paham akan hal ini, maka harus memahami secara lebih lanjut. Hari ini juga langsung masuk ke dalam kelompok pemuritan. Nanti dibahas di sana supaya melalui kelompok pemuritan bapak-bapak semakin diperkaya bagaimana melaksanakan tugasnya. Sekali lagi ya Bapak Ibu, Saudara, sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia Pengharapan, saudara belum sungguh-sungguh menjadi anggota Gereja Baptis Indonesia Pengharapan kalau bapak-bapak belum masuk sekolah minggu, belum masuk pemuritan. Karena di dalam pemuritan, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara semuanya akan terus dituntun bagaimana mentaati firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama pada saat ini. Coba berbagai macam kesibukan yang ada di hari Minggu diatur sedemikian rupa supaya pada hari Minggu waktumu sungguh untuk Tuhan. Seperti orang Yahudi ya, kalau hari Sabat itu tidak untuk apa-apa, hanya untuk keluarga dan untuk Tuhan, dan diberkatilah. Saudara juga akan menjadi diberkati ketika Bapak Ibu ada dalam kondisi seperti itu. Nah Bapak Ibu, kalau kita berbicara ini tadi, kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif, hal-hal yang indah. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa pada masa sekarang ini ada banyak keluarga-keluarga yang kacau balau, ada keluarga-keluarga yang tidak menikmati kebahagiaan. Bapak Ibu, sesungguhnya sumber utama ketidakbahagiaan di dalam keluarga ada pada laki-laki,
ada pada suami. Kalau ibu-ibu setuju katakan amin. Ya, Bapak Ibu, seluruh persoalan yang ada di dalam dunia ini, berbagai macam kekerasan-kekerasan yang ada di dalam dunia ini, kalau ada istri-istri tidak bahagia, kalau ada anak-anak juga tidak memiliki masa depan, ketika ada istri, ketika ada anak-anak itu yang terluka, sesungguhnya sumbernya adalah seorang laki-laki. Sumbernya adalah laki-laki. Dosa pertama itu dosanya siapa Bapak Ibu? Dosa pertama di dalam Alkitab Kejadian, dosanya siapa? Siapa? Ya. Ada banyak orang berkata karena Hawa yang jatuh ke dalam dosa, selanjutnya Adam jatuh karena Hawa. Tapi Bapak Ibu, perhatikan, ketika Hawa sedang digodai oleh iblis, ketika Hawa mau memetik buah yang dilarang oleh Tuhan, ketika Hawa mau memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, pertanyaannya, suaminya Adam ada di mana? Ada di mana? Ada di sampingnya. Bapak Ibu bisa memperhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Jadi ketika Hawa itu mau jatuh ke dalam dosa, Adam itu ada di sampingnya. Terus ketika diberi buah, Adam juga menerima saja. Pertanyaannya, di manakah peran Adam pada saat itu? Mengapa dia sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga, tidak berperan melindungi istrinya, tidak berperan untuk menasihati istrinya supaya tidak jatuh dalam dosa. Jadi kejatuhan manusia pertama itu karena laki-laki yang tidak berfungsi, laki-laki yang tidak melaksanakan tugasnya, sehingga istrinya jatuh ke dalam dosa. Nah sekarang kalau kita mendengar banyak kasus-kasus lagi, pelecehan seks yang menyebabkan wanita-wanita hancur, itu juga laki-laki. Ketika ada anak istri terlantar, juga karena laki-laki. Jadi penyebab kekacauan yang ada di dalam dunia ini ada pada laki-laki. Karena itu firman Tuhan pada hari ini patut untuk kita perhatikan bersama-sama agar supaya seorang laki-laki istimewa lagi, setiap laki-laki, setiap suami-suami yang ada di dalam Gereja Baptis Indonesia Pengharapan ini akan menjadi laki-laki, akan menjadi pria, akan menjadi suami. Kalau istilah PBI apa, Pak Made? Pria terhormat, akan menjadi pria terhormat. Nah, itu yang sesuai dengan Alkitab. Kalau di komunitas di sana menggunakan pria sejati, ya, pria sejati. Tetapi istilah Alkitab adalah pria yang terhormat. Nek terhormat berarti melaksanakan tugasnya, nek terhormat berarti memberikan teladan di dalam kehidupan keseharian. Nah, ketika pria ini bisa menjadi pria yang teladan Bapak Ibu, karena pria ini terus bertumbuh. Kepribadiannya di dalam Tuhan, karakternya terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi ketika ini diabaikan, maka pria itu belum terhormat. Pria itu akan menjadi kekacauan di dalam kehidupan ini. Termasuk di dalamnya, sekarang ini ada banyak di dalam keluarga-keluarga itu secara sosial ekonomi, sang istri itu lebih mapan. Sang istri oleh karena sifat keterangannya itu di dalam mengejar karir itu bisa dengan ketekunannya itu bisa mencapai lebih tinggi daripada sang suami. Dari gaji juga istri bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi daripada sang suami. Itu semuanya bisa terjadi. Lalu apakah itu yang menjadi penyebab sehingga laki-laki menjadi lemah
di tengah-tengah keluarga. Sesungguhnya bukan, Bapak Ibu. Yang menyebabkan kondisi lemah dalam keluarga bukan karena istri secara sosial lebih baik, secara ekonomi lebih baik, tapi karena sejak awal sang suami itu tidak melaksanakan tugasnya. Mengapa demikian? Karena dipengaruhi. Setelah menikah, tidak langsung memisahkan diri, membangun rumah tangga sendiri, makan melu mertua. Ya. Nah, ketika rumah tangga bersama-sama mertuanya, maka laki-laki itu sungkan mau melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, ya, karena itu wibawa ada pada mertuanya sehingga dia tidak melaksanakan fungsinya. Nah, itu bisa menjadi penyebab. Tetapi bisa juga dia melaksanakan tugasnya dengan cara bersama istrinya menyendiri di kamar, lalu membangun sebuah mezbah bagi Tuhan, bagi keluarganya sendiri. Tapi sering tidak terjadi seperti itu. Karena sejak awal sang suami tidak menyatakan takut akan Tuhan, tidak melaksanakan tuntunan-tuntunan yang dari Tuhan itu, sehingga peran suami semakin lemah, dan selanjutnya menjadi kalah dengan istrinya. Ketika kalah dengan istrinya, di Indonesia itu muncullah sinetron yang judulnya Suami-suami takut sama istri. Nah, itu adalah persoalan umum, tapi persoalan umum itu jangan sampai terjadi di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Ada sebuah cerita ketika ada sebuah camp di antara kaum laki-laki, nanti akan ada sebuah pertanyaan oleh narasumber, lalu narasumber berkata, siapa di sini laki-laki yang takut istri dan yang tidak takut istri? Yang takut istri silakan semua pindah ke sini. Yang takut terhadap istrinya. Lalu yang tidak takut istri tetap saja duduk di sini. Lalu banyak laki-laki ketika mendengarkan pengajaran itu menyadari, oh ternyata aku takut pada istri ya. Tunduk sama istri, pada geser sini semua. Ada satu yang tetap duduk di situ. Lalu pembicaranya berkata, mengapa Bapak ada di situ? Dia berkata, sebelum saya berangkat, istri saya sudah memberitahu kalau nanti para suami-suami yang takut istri suruh pindah ke sana. Yang tidak takut istri supaya tetap di situ. Karena istriku sudah memberitahu itu, saya tetap di sini. Podo ae. Podo ae ya itu berarti takut istri juga ya. Nah, ini ilustrasi aja Bapak Ibu. Jadi itu adalah kasus-kasus yang terjadi yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Itu terkait dengan kepemimpinan sang suami. Lalu berikutnya, mari kita perhatikan ayat berikutnya, yaitu dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-27. Saya bacakan, di sana berbunyi demikian, Efesus ya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut dan yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kepemimpinan sang suami itu dasarnya adalah kepemimpinan Kristus. Kasih Kristus kepada jemaat, kepemimpinan Kristus kepada jemaat, selalu seperti itu ya. Ilustrasinya adalah seperti itu. Dari ini kita dapat memperhatikan bersama-sama bahwa kepemimpinan sang suami adalah kepemimpinan yang mengasihi, kepemimpinan yang berkorban. Jadi bukan sebuah kepemimpinan yang otoriter. Istri, anak-anak harus dengar, harus nurut sang suami.
bukan sebuah kepemimpinan yang otoriter seperti itu, tetapi sebuah kepemimpinan yang didasarkan kepada kasih. Kasih yang berkorban, kasih yang berkorban itu yang harus menjadi perhatian ya, yang harus menjadi perhatian. Kepemimpinan yang penuh kasih. Ketika kepemimpinan yang penuh kasih itu di dalamnya, ketika istri, anak-anak dikumpulkan, sang suami masih mendengar apa yang menjadi harapan istri, apa yang menjadi pergumulan anak-anak. Sang suami bisa dengar itu ya, bisa dengar itu, bisa senyum akan itu, bisa empati akan hal itu karena kasih ya, karena kasih Kristus yang ada di dalam kehidupannya. Lalu ketika kepemimpinan yang penuh kasih itu juga kepemimpinan yang mendidik, kepemimpinan yang membawa istri tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, anak-anak terus dibimbing, diperkenalkan kepada Tuhan, terus semakin dalam hubungannya dengan Tuhan, karena kepemimpinan suami adalah kepemimpinan yang membimbing ya, kepemimpinan yang membimbing, kepemimpinan yang mengajak istri dan anaknya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, ketika saya bersaksi, ketika saya mendidik anakku yang bernama Ike dan Elin, saya menantang mereka dalam mesbah keluarga untuk percaya kepada Kristus itu sedikitnya 4 kali ya. Sedikitnya 4 kali saya bertanya, apakah kamu sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Sedikitnya 4 kali itu saya lakukan. Nah, mengapa demikian? Karena saya seorang ayah yang berpusat kepada Kristus sehingga terus membawa anak-anakku datang kepada Tuhan. Ketika sekarang anakku yang gede yang bersama-samaku ini mau resign. Ketika mau resign sedang cari pekerjaan. Ketika cari pekerjaan saya hanya berkata, percayalah kalau engkau cinta kepada Tuhan, lalu hubunganmu dengan Tuhan bagus, maka Tuhan yang akan memberi pekerjaan kepadamu. Bukan kamu yang mencari, tapi Tuhan yang akan memberi. Anakku dengarkan ini duduk gitu ya. Ini bagian dari didikan maksudnya. Ini adalah bagian dari didikan dari seorang ayah kepada anak-anak. Tujuannya apa? Supaya berpusat kepada Tuhan, supaya bergantung kepada Tuhan dalam segala perkara. Termasuk istri ya, termasuk istri. Nah, itu kepemimpinan yang terus membimbing di dalam kasih akan Tuhan. Lalu berikutnya Bapak Ibu kita lebih cepat, yaitu di sini tadi ada apa? Bagan ya, adalah bagan ya. Bagan itu tak setting sedemikian rupa yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau yang bagan pertama Kristus suami istri. Tetapi Alkitab firman Tuhan memberitahu bahwa sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 18 ya, bahwa istri itu menjadi teman yang sepadan. Istri itu penolong. Istri itu di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 itu, istri itu adalah teman pewaris, yang artinya memang sejajar. Karena itu saya gambarkan suami, istri, lalu mendidik anak-anak dalam kekompakan, dalam kesehatian terhadap anak-anak, sehingga anak-anak tidak bingung ketika mendapatkan arahan dari kedua orang tuanya. Bagian yang terakhir yang bisa kita perhatikan yaitu di dalam ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29. Saya akan bacakan di sana. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi Bapak Ibu, ayat ini mengilustrasikan kalau saya punya tubuh ini, maka tubuhku ini tak openi. Aku bersihkan, aku mandiin, rambutnya aku keramesin. Aku akan sering makan secara teratur. Saya akan menambah vitamin-vitamin di dalam tubuhku ini supaya aku menjadi sehat. Itu artinya merawat ya. Ketika saya berbuat seperti itu, maka saya juga akan berbuat terhadap istri.
dan anakku, merawat, memelihara, melindungi, menafkahi, itu adalah tugas dari sang suami. Tapi ingat ya, istri bisa berperan bagaimana menolong supaya sang suami bisa melaksanakan tugasnya itu. Jadi kepemimpinan suami adalah kepemimpinan yang mengasihi, mengasuh, merawat, menafkahi supaya seluruh anggota keluarga ada dalam kebahagiaan karena peran sang suami. Jadi kepemimpinan suami yang seperti itu Bapak Ibu yang akan membawa berkat, yang akan mendatangkan berkat bagi istri dan anak-anaknya. Mazmur nomor 128 itu kalau Bapak Ibu baca secara lengkap akan memberikan penjelasan itu. Kita akan lihat gambar ini. Ya, Bapak Ibu, ini adalah payung otoritas. Ini adalah payung perlindungan. Payung perlindungan ini adalah sebuah gambaran ketika sang suami melaksanakan tugasnya, maka sang suami itu ibarat sedang melindungi istri dan anak-anaknya. Ketika sang suami melaksanakan tugas-tugas yang sudah dikutbahkan tadi, maka istri dan anak-anak akan terlindung dari hujan, akan terlindung dari berbagai macam bahaya apapun yang mengancam, yang hendak menyerang istri dan anak-anaknya. Sehingga seorang istri, seorang anak menjadi merasa aman, hangat, terlindung, bahagia karena payung otoritas, payung perlindungan yang diperankan oleh sang suami. Tapi ketika sang suami tidak melaksanakan tugasnya, maka payung itu akan menjadi terbalik. Ketika terbalik, maka sang istri secara berangsur akan mengambil alih karena tidak ada kepemimpinan, maka istri yang akan mengambil alih kepemimpinan itu. Pada bagian yang terakhir, ada banyak hal yang tidak dapat dikerjakan oleh sang suami. Tetapi di dalam Yesus Kristus, sang suami bisa mengerjakannya. Dulu ketika anakku mau masuk Sinlu itu bertanya, "Papa, apa punya uang mau nyekolahkan aku di sini?" Saya berkata, "Karena ini pilihanmu." Jawaban pertama saya gini ya, "Papa memang tidak punya uang, tapi kamu milih sekolah ini karena ini hasil doamu, percayalah, engkau adalah anak Tuhan, maka Tuhan yang akan memeliharamu." Dan terjadi ya, itu terjadi. Jadi dari kisah ini Bapak Ibu juga punya pengalaman, ada banyak hal yang mana sang suami itu tidak bisa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Tapi karena bersentralkan pada Kristus, maka semuanya itu bisa terjadi. Nah, ada nilai-nilai yang perlu diperhatikan bersama. Coba nilai standar kepemimpinan sang suami. Mundur lagi kelihatannya. Mundur satu. Oh, tidak ada ya. Standar nilai kepemimpinan, kasih suami kepada istri dan anak-anaknya, Bapak Ibu, standarnya adalah kasih Kristus kepada jemaat. Demikian juga nilai standar ketundukan istri, termasuk anak-anaknya kepada sang suami, adalah ketundukan Kristus kepada jemaat. Jadi ini harus menjadi sebuah nilai yang perlu kita pegang, agar supaya sungguh-sungguh kita bisa menikmati kebahagiaan. Nanti waktu masuk sekolah minggu Bapak Ibu, coba 3 pertanyaan untuk masing-masing ini nanti didiskusikan ya. Untuk sang suami, nanti waktu sekolah minggu coba didiskusikan ini. Di bagian peran mana saya, suami, itu masih lemah dan perlu diperbaiki. Itu untuk suami. Tapi kalau untuk istri, apa yang bisa aku lakukan agar peran suami saya sebagai keluarga semakin maksimal? Itu ditanyakan ya istri. Saya ulang lagi ya, apa yang bisa aku lakukan sebagai istri agar peran sang suami sebagai kepala bisa dimaksimalkan? Lalu sebagai anak, apakah saya anak menghormati peran orang tua
dalam mendidik saya di dalam Tuhan? Itu ditanyakan, lalu didiskusikan, supaya peran suami menjadi semakin tinggi. Tuhan memberkati. Silakan para pemain musik, singer bisa maju ke depan. Kita akan merespon apa yang sudah kita dengar ini tadi. Ketika kita mendengar bagian-bagian firman Tuhan ini, silakan masing-masing merenungkan bagaimana supaya tatanan Tuhan, sang suami menjadi kepala dalam rumah tangga, semuanya itu hanya terjadi ketika masing-masing di antara kita sudah memusatkan hidup kita pada Kristus. Yang belum percaya, percayalah. Yang belum mengalami pembaruan, serahkan diri saudara untuk diperbarui oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu nyanyian yang terkait dengan firman yang sudah kita dengar tadi, yaitu nyanyian karya terbesar ya, karya terbesar. Kita akan menyanyikan nyanyian ini sekali saja, lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Kasih yang terindah datang dari Tuhan, dan itu perlu kita alami bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan nyanyian ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Kita berdoa sekaligus persiapan untuk perjamuan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk pengalaman berbakti yang sudah kami dapatkan. Karya kasih-Mu yang membentuk keluarga kami bersyukur. Biarlah firman-Mu melalui Roh Kudus, Engkau terus tanam dalam hidup kami, sehingga kami dapat membangun rumah tangga sesuai dengan tatanan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengenang karya-Mu, memperingati karya penderitaan, kematian di atas kayu salib, yang semuanya itu merupakan pengorbanan-Mu yang besar supaya menyelamatkan kami, menjadikan kami berbahagia di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan menolong kami semua dalam mengikuti perjamuan ini. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita akan melakukan perjamuan Tuhan. Apakah masing-masing ketika masuk sudah mengambil roti dan anggur?
Kalau ada yang belum mengambil dan saudara anggota gereja, saudara siap mengikuti perjamuan Tuhan, boleh mengambil di dekat pintu sana. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, Tuhan memerintahkan kepada kita supaya setiap kali kita melakukan perjamuan ini, yaitu makan dan minum, makan roti lambang tubuh Tuhan yang dihancurkan, minum anggur lambang darah Tuhan yang ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Karena itu, ini merupakan sebuah perintah supaya kita memperingati, supaya kita terus setia kepada Tuhan sampai Ia datang. Dalam kesetiaan itu kita terus memberitakan kematiannya, kuasa kematiannya. Mari kita akan angkat roti yang adalah tubuh Tuhan. Sejenak kita merenungkan akan karya kasih yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita semuanya. Sejenak kita merenung karya kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk karya penderitaan, kematian-Mu di atas kayu salib, tubuh-Mu dihancurkan, dipukul, disiksa sedemikian rupa, disalibkan dengan cara yang sadis, yang tidak manusiawi, tetapi semuanya itu merupakan bukti kasih-Mu kepada kami. Dan apa yang Engkau terima sesungguhnya merupakan Engkau mengasihi, menanggung semua penghukuman kami atas dosa kami. Sehingga melalui karya-Mu, ketika kami percaya, menyambut-Mu, kami Engkau terima sebagai anak yang telah Engkau tebus, dosa-dosa kami Engkau ampuni. Sehingga kami boleh mengalami hubungan damai dengan Engkau semata-mata karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan makan dan minum materi perjamuan ini. Engkau memberkati. Tuhan Yesus berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia memecahkannya dan berkata, inilah perkataan Tuhan Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti lambang tubuh Tuhan, kita makan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur lambang darah Tuhan, kita terima bersama-sama.
Tuhan, kami sudah makan dan minum perjamuan-Mu. Itu sebagai pertanda kami menerima dengan iman sepenuhnya setiap karya-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan akan terus memimpin kami, terus hidup dalam iman dan pengabdian kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu. Kami terus serahkan setiap persembahan hidup kami yang di dalamnya ada persembahan harta. Terimalah Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kerajaan-Mu semakin diperkokoh di dalam setiap hati anak-anak-Mu, tapi juga diperlebar di antara mereka yang belum percaya. Melalui pemberitaan kami, mereka menjadi percaya kepadamu dan Engkau memerintah di sana. Kami terus berdoa Tuhan untuk gereja kami ini yang terus membangun. Kami sedang bergumul supaya ada penambahan SDM yang diperlengkapi, yaitu asisten gembala sidang. Tuhan berkaryalah. Kami juga terus membangun menata manajemen gereja ini. ART gereja yang sedang di amandemen, mohon Tuhan juga berkarya di sana. Sekolah Injil Liburan yang akhir bulan ini akan dilaksanakan secara nasional dan disiarkan dari tempat ini. Tuhan juga memberkati. Jadikan semuanya itu menjadi alat kemuliaan-Mu saja. Ketika ada anak-anak-Mu ada dalam pergumulan-pergumulan khusus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang punya pergumulan-pergumulan, Tuhan berikan solusi, berikan jawaban-jawaban, supaya kami terus berbahagia di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri dalam doa, ada sesuatu yang dari panitia perancang yang perlu Bapak Ibu ketahui dan kita terima bersama-sama sebagai pedoman pelayanan kita. Jadi anggaran belanja gereja kita yang sudah kita sahkan beberapa waktu yang lalu itu ada perubahan-perubahan ya. Ada perubahan-perubahan. Kalau Bapak Ibu baca di situ yang dikasih stabilo warna kuning itu letak perubahannya ya. Ada 2 perubahan. Perubahan yang pertama yang paling atas itu adalah pengurus harian ya. Di pengurus harian itu kalau Bapak Ibu baca itu angka pertama yang disahkan itu angkanya adalah Rp19.750.000. Tapi berubah angkanya, tak bacakan saja, menjadi Rp34.440.000, mengalami kenaikan sebesar Rp16.690.000 ya. Anggaran itu dinaikkan karena kebutuhan kita bersama terkait dengan kita sudah mengambil keputusan Mas Christian Bayu Prakoso akan menjalankan praktek pelayanan secara weekend dari bulan ini sampai bulan Desember. Jadi penambahannya adalah dari situ, yaitu kesepakatan kita bersama, lalu anggarannya ini ya. Bisa paham bagian ini? Paham? Baik, lalu berikutnya itu di pemuritan. Di pemuritan itu yang nomor 3 dari atas itu ya, semula anggarannya itu Rp20.400.000, lalu naik menjadi Rp20.600.000. Ada kenaikan sebanyak Rp6.200.000. Rp6.200.000 ini adalah kelalaian ya, kelalaian. Waktu nyusun anggaran belanja di pemuritan, anggaran untuk beli buku itu hanya 1 triwulan, padahal 1 tahun terdiri berapa triwulan? 4 triwulan. Jadi ada 3 triwulan yang lupa tidak dimasukkan. Jadi mohon maaf ya, panitia perancang termasuk saya sebagai gembala sidang yang kurang teliti pada saat itu. Nah karena itu menjadi kebutuhan, maka disempurnakan. Jadi anggaran sekolah minggu yang 3 bulan itu dimasukkan, sehingga angkanya menjadi seperti itu. Sehingga totalnya sebulan anggaran belanja gereja kita itu kalau dulu
Dulu itu artinya setelah disahkan beberapa bulan yang lalu 49.315.733 rupiah itu menjadi 51.223.000 rupiah 223.233 rupiah ya. Lalu itu hampir sama dengan anggaran tahun yang lalu. Kalau anggaran tahun lalu itu 51.540.500 rupiah. Itu selisihnya kira-kira dengan tahun lalu itu hanya 300-an rupiah ya. Jadi hampir sama dengan yang lalu. Nah, ini perubahan-perubahan anggaran, saya harap Bapak Ibu bisa memahami dan biarlah ini menjadi pedoman pelaksanaan program dan anggarannya. Atas apa yang disampaikan kepada kita semua, ya kita tinggal ya sepakat saja, ya ini bukan rapat ya, tinggal kita tahu, kita nyepakati ini digunakan karena sesuai dengan kebutuhan kita. Begitu ya Bapak Ibu ya, sepakat? Ya, sepakat? Ya, itu karena ya memang seperti ini ya. Teman-teman yang ada di rumah, saya harap juga mengetahui inilah kebutuhan kita, mari kita dukung. Baik, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Nanti setelah berdoa, kita merespon dengan satu nyanyian, yaitu El Shaddai, El Shaddai. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, inilah bakti kami. Terima kasih. Ada banyak hal yang sudah Engkau nyatakan kepada kami, tapi juga ada beberapa hal yang sudah kami lakukan sebagai bentuk penyembahan, sebagai bentuk pengabdian kami kepadamu. Semuanya biarlah menjadikan hormat kemuliaan-Mu saja. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang, kami akan berlanjut di dalam pemuritan. Biarlah Tuhan yang terus beserta kami. Terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih setia dari Allah Bapa di surga, damai sejahtera sejati datang dari Tuhan Yesus, serta pertolongan yang dari Roh Kudus terus dialirkan memenuhi hati saudara hari ini berlanjut sampai selama-lamanya. Amin. El Shaddai.